10 makanan ini, kalau kita konsumsi setiap hari, kita bakalan bisa menghancurkan, menghabisi lemak visceral berlebihan di perut buncit kita ini ya. Yang gua juga konsumsi, yang awalnya gua kadar lemaknya tinggi 30% gini, mukanya cabi, perutnya buncit, kadar lemaknya tinggi ya, lingkar perutnya di atas 90 cm. Gua berhasil turunin ke kadar lemak 10% kayak gini. Followers kita yang nerapin juga, dia berhasil turun sebanyak 20 kilo dari 86 ke 66 ya selama 2 bulanan kayak gini. Teman-teman bisa lihat di layar ya testimoninya, ataupun turun sebanyak 40 kilo dalam 3,5 bulan, 45 kilo dalam 3 bulanan ya. Dan kalau misalnya kita nih makan makanan ini dalam seminggu aja, itu bakalan mendapatkan hasil kayak klien-klien gue yang gue coaching langsung, itu menurun 3-4 kg ya. Walaupun umurnya 40 ke atas semua dan mereka sibuk-sibuk dokter-dokter ya, business owner, tapi bisa tetap turun. Minggu pertama udah langsung ada penurunan. Gak butuh waktu lama-lama sampai misalnya 3 bulan gitu ya. Apalagi kalau kita ngelakuinnya 3 minggu nih, bisa turun sebanyak 6 kilo dan lingkar perutnya 19 cm. Perempuan dan umurnya 45 tahun. Apalagi kalau kita ngelakuinnya nih dalam jangka waktu yang sampai 1,5 bulan nih, kayak klien gue yang ini, ukuran bajunya dari XL, sekarang laporan ke gue udah pakai M nih. Udah menyusut badannya, lingkar perutnya mengecil, visceral fatnya habis, berat badannya turun 10 kg. Teman-teman bisa lihat before and afternya. Ataupun yang laki-laki ya, itu turun sebanyak 10 kg dalam waktu sebulan, ataupun yang 9 kilo nih ya. Ataupun kalau kita ngelakuinnya 3-4 bulan, itu turunnya 15 kilo dan perut buncitnya, visceral fatnya langsung rata. Nah, makanan yang pertama yaitu adalah telur. Kenapa telur ini penting? Karena telur ini paling murah, paling bisa dijangkau ya, tapi saran dari gua, kita makan telurnya harus divariasiin supaya kita nggak bosen. Dan telur itu nutrisinya lengkap, teman-teman bisa di layar ya, ada banyak mikronutrisi, vitamin ya, proteinnya juga ada. Nah, makanan yang kedua, ini wajib kita konsumsi, yaitu adalah ayam, Pak. Kenapa ayam ini penting? Karena ayam ini tinggi banget proteinnya dan juga nggak terlalu mahal ya, dan kita pilihnya yang paha. Kenapa kita pilih paha ayam bukan dada sebagai makanan utama? Dada boleh, tapi sebagai pelengkap. Karena paha itu pertama teksturnya lebih enak ya, dan yang kedua, paha itu ada konten lemaknya, oke, sehingga kita jadi lebih kenyang ya. Nah, makanan ketiga yaitu adalah daging merah. Oke, daging merah ini penting banget terutama buat perempuan, karena perempuan ketika lagi mens ya, itu airnya semua hilang semua ya, supaya kita bertenaga lagi karena habis mens, kita mau konsumsi daging merah lebih banyak karena him ironnya itu lebih tinggi ya. Teman-teman bisa lihat di layar ya, jadi banyak banget kandungan nutrisi di daging merah ini, contohnya steak ini yang bakalan apa, menutrisi kita. Jadi jangan takut kolesterol selama daging merahnya tadi, steaknya nggak lu makan sama mashed potato, nggak lu makan sama saus mushroom ya. Jadi daging merah itu harusnya berkualitas. Makanan yang keempat yaitu adalah ikan. Yang selanjutnya yaitu adalah, ini lebih ke teman-temannya protein, yaitu adalah kita wajib mengkonsumsi VCO tadi, butter ataupun ghee ya. Jadi 3 makanan ini adalah sumber lemak alami yang sehat. Nah, makanan yang keenam ini masih sama, ini wajib, karena kalau kita nggak mengkonsumsi ini, kita bakalan lemes. Saking lemesnya kita, karena kita lagi diet rendah karbo ya, kita kan full hewani nih ya. Tensi kita kan dari yang tinggi jadi normal. Tapi kalau kita nggak mengkonsumsi makanan ini, kita bakalan tensinya rendah. Jadi jangan sampai kita lupa mengkonsumsi garam. Garamnya juga tidak boleh garam olahan, garam yang sea salt ya, yang teksturnya kasar atau krosok garamnya ya. Karena banyak banget orang tuh salah paham. Yang ngebikin kita darah tinggi bukan garamnya, Pak. Karena garam itu nggak bikin darah tinggi. Yang ngebikin darah tinggi adalah gula dan karbohidrat, karena 1 gram karbohidrat itu mengikat 4 gram air. Nah, yang ketujuh ini masih ya kaitannya sama garam, kita konsumsi air ditambah dengan garam. Nanti supaya kita apa? Kita punya bekal elektrolit seharian tuh. Nah, yang ke-8 ini sifatnya suplementasi ya. 8, 9, 10 ini sifatnya suplementasi, tapi ini juga membantu kita bisa minum kopi, tapi kopinya nggak boleh pakai gula. Teman-teman yang nggak terbiasa minum kopi, jangan banyak-banyak, nanti malah GERD, gulanya diganti dengan yang ke-9, yaitu kita bisa konsumsi stevia. Oke, stevia ini ngebantuin kita untuk pelan-pelan mundur dari kecanduan gula ini. Yang terakhir nih, yang ke-10, kita bisa konsumsi whey protein. Tapi whey proteinnya wajib berkualitas. Whey protein itu bakal ngebantu kita ketika kita lagi lapar nih malam-malam, ya, daripada kita makan besar, kita cukup minum whey protein aja, kita bakalan terselamatkan nih dari kalori surplus. Nah, kalau misalnya teman-teman nih butuh bantuan coaching langsung dari gua, teman-teman bisa daftar aja di link di deskripsi ataupun di kolom komen ataupun di link di bio profil.